Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rahil, kembali lagi di Rumah Rahil Education bersama saya, Kak Sofia, selaku tentor Bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas mengenai type of tenses. Yang pertama yaitu present tense. Untuk kalimat yang pertama, kita memiliki simple present tense. Di dalam simple present tense dibagi menjadi dua kalimat, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal memiliki pola subject, diikuti oleh verb one atau verb s atau is, diikuti oleh object. Contohnya, the sun rises in the east, and I go to school every day. Contoh yang pertama, the sun rises in the east. The sun adalah subject, diikuti oleh rises, yaitu verb yang diikuti oleh s atau es. Karena subjeknya adalah the sun, yaitu subjek singular, sehingga verb harus ditambahkan oleh s atau es. Contoh yang kedua yaitu I go to school every day. I adalah subjek, go adalah verb. Verb tidak perlu ditambahkan dengan s atau es karena subjeknya adalah I. Untuk kalimat yang kedua, kita memiliki kalimat nominal dengan pola subject, to be yang kita pakai adalah is, am, are. Is adalah untuk subjek he, she, dan it. Am adalah to be untuk subjek I, dan are adalah to be untuk subjek we, you, and they. Diikuti oleh complement. Contohnya, kita mempunyai I am a student. Perbedaan kalimat verbal dan nominal adalah kalimat verbal memiliki verb atau kata kerja, sedangkan kalimat nominal tidak memiliki kata kerja atau verb. Untuk fungsi dari simple present tense memiliki 3 fungsi utama, yaitu pertama, menyatakan kebiasaan atau habitual action, seperti I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Itu merupakan kebiasaan umum karena kita pergi ke sekolah setiap hari, berulang terus-menerus, masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang. Contoh yang kedua, atau fungsi yang kedua, yaitu kebenaran umum atau general truth. General truth berfungsi untuk menyatakan sesuatu fakta yang benar-benar terjadi. Contohnya, the sun rises in the east. Memang benar bahwa matahari selalu terbit dari timur. Begitu pula sebaliknya. Dan yang ketiga yaitu stative verb. Stative verb adalah kata kerja yang tidak bisa dirubah, seperti know. I know something about you. Di dalam simple present tense, kita juga memiliki keterangan waktu atau time signal yang sering kita gunakan untuk memperkuat tenses yang kita buat. Seperti every day, every morning, always, often. Time signal yang kita gunakan akan memperkuat kalimat yang kita gunakan di simple present tense. Kalimat yang kedua, kita memiliki present continuous tense atau biasa disebut dengan present progressive tense. Sama, di sini juga memiliki 2 pola kalimat, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Untuk kalimat verbal, kita memiliki pola subject, to be yang kita pakai tetap is, am, are. Peraturannya juga tetap sama seperti simple present tense dan juga diikuti oleh verb ing. Contohnya, Vini is eating her dinner now. Eating adalah bentuk verb ing dari verb dasar yaitu eat. Kalimat yang kedua yaitu kalimat nominal dengan memiliki pola subject, to be, yaitu is, am, are, diikuti dengan being dan complement. Contohnya, kita mempunyai you are being here for me. Being here merupakan penanda kalimat nominal. Fungsi dari present continuous tense adalah menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini atau now, sedang kita bicarakan sekarang. Fungsi yang kedua yaitu kegiatan yang akan segera terjadi. Dan fungsi yang ketiga yaitu menunjukkan peristiwa yang berulang-ulang,
terus-menerus. I am studying here. Berarti saya belajar saat ini, di sini. Time signal atau keterangan waktu yang sering kita gunakan dalam present continuous tense adalah now, today, this year, dan right now. Untuk kalimat yang ketiga, kita memiliki present perfect tense. Di dalam present perfect tense, kita akan menjelaskan dua kejadian dalam satu waktu. Untuk polanya, pola kalimat verbal yaitu subject, diikuti oleh have atau has yang tergantung dari subjeknya. Untuk subjek I, you, they, and we menggunakan have, sedangkan he, she, dan it menggunakan has. Kemudian diikuti oleh verb 3. Contohnya, Wildan has already read the book. Wildan adalah subjek, diikuti oleh has, karena Wildan adalah pengganti dari he sehingga menggunakan has. Kemudian diikuti oleh verb 3, yaitu read, yang memiliki verb 1 atau kata dasar read, the book. Yang artinya apa? Wildan sudah menyelesaikan buku itu, sudah selesai membaca buku itu. Kalimat nominal memiliki pola subject, diikuti oleh have atau has dengan peraturan yang sama, diikuti oleh been sebagai pengganti to be, kemudian diikuti oleh complement. Contohnya, kita memiliki we have been here for 2 weeks. Menekankan bahwa we have been here, kita sudah menunggu. Kita sudah menunggu here for 2 weeks, 2 minggu. Sedangkan fungsi dari present perfect tense adalah menyatakan sesuatu yang telah terjadi. Ketika kita berbicara, kegiatan tersebut telah selesai. Untuk keterangan waktunya, kita biasa menggunakan since, for, already, just, yet, ever, all the day, and never. Kalimat nomor 4, yaitu present perfect continuous tense. Di sini kita membandingkan dua kegiatan yang telah terjadi dan belum selesai ketika kita sedang berbicara. Mari kita lihat polanya. Untuk kalimat verbal, kita memiliki subject, diikuti oleh have atau has, diikuti oleh been, kemudian ditambahkan dengan verb ing. Contohnya, Mila has been working in Jakarta for 3 years. Menekankan bahwa Mila has been working. Mila sudah sedang bekerja di Jakarta selama 3 tahun. Untuk kalimat nominal, kita memiliki pola subject, diikuti oleh have atau has, ditambahkan dengan been, dan ditambahkan dengan being, dan complement. Contohnya, I have been being in Europe since Monday. Menekankan bahwa I have been being in New York, sedang ada di Europe sejak hari Senin. Untuk fungsi dari present perfect continuous tense adalah menyatakan sesuatu kejadian atau peristiwa yang dimulai pada saat masa lalu dan sekarang masih terjadi. Jadi ketika Mila tadi mengatakan bahwa dia sudah ada di Europe masa lalu dan saat ini juga masih ada di Europe ya, untuk contoh yang tadi. Untuk keterangan waktunya, sama seperti yang sebelumnya, yaitu menggunakan since, for, already, just, yet, all the day, ever, and never.